Berjumpa kembali bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation Huha dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari Mazmur 34 ayat 19 sampai 20. Mazmur 34 ayat 19 sampai 20 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Mazmur 34 ini merupakan salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud dan sangat indah tentunya. Kerap menjadi inspirasi dari lagu-lagu rohani untuk menyatakan pujian dan pengagungan kepada Allah yang baik. Di Mazmur 34 ini, Daud menyatakan puji-pujiannya kepada Allah. Sekaligus merupakan ekspresi syukur Daud kepada Tuhan atas pertolongannya di dalam hidupnya. Nah, membaca Mazmur 34 ini bisa membuat kita membayangkan bahwa Daud sedang menikmati berkat-berkat yang luar biasa, kejayaan, kemuliaan di masa tuanya. Namun sebenarnya yang terjadi tidaklah demikian. Justru Mazmur 34 ini ditulis pada saat Daud ada dalam kondisi terjepit dalam hidupnya, yaitu ketika ia berpura-pura gila di depan Abimelek saat dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Jadi saudara bisa bayangkan posisi Daud waktu menuliskan Mazmur ini, dia ada di dalam sarang musuh-musuhnya. Maka sangat wajar sekali bila dia merasa ketakutan, merasa tertekan, merasa terjepit dan lain sebagainya. Namun kalau saudara membaca Mazmur ini dari ayat 1 sampai 23, saudara akan mendapati bahwa Daud justru menaikkan ucapan syukurnya kepada Allah, menaikkan puji-pujiannya kepada Allah atas perbuatan Allah yang luar biasa. Contohnya di ayat 9 yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Saudaraku, ini merupakan ungkapan hati Daud. Bukan dalam keadaan dia menikmati berkat-berkat yang melimpah. Justru dia ada dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tidak berdaya, bahkan ada di sarang musuhnya. Namun dia justru mengagungkan Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa di situ. Nah, saudara-saudara, secara khusus di ayat 1, ini membuat Mazmur 34 menjadi sangat indah sekali. Mengapa? Karena di ayat 1 inilah yang membuat Daud terlihat begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sekalipun nyawa Daud sedang terancam sesungguhnya, Daud tetap menyatakan mazmur, pujian, dan ucapan syukur kepada Allah. Tadi saya sudah katakan bahwa posisi Daud dikejar-kejar oleh Saul dan sekarang dia ada di dalam sarang musuhnya. Namun hal yang luar biasa adalah Daud tetap mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Kristus, mengucap syukur saat kita dalam kondisi diberkati, semua terlihat mudah, semua sepertinya baik-baik saja, adalah hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Namun bila kita mengucap syukur saat situasi sangat sulit, pergumulan begitu berat, dan bahkan kita ada dalam kondisi tertekan, itu yang luar biasa, saudara. Saudaraku, melihat kebaikan Tuhan saat kita ada dalam posisi puncak itu mudah. Mengecap kebaikan Tuhan saat ada di lembah kekelaman itu yang tidak mudah. Namun Daud justru menunjukkan hal itu, di mana dia menaikkan pujian dan syukur. Bahkan dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Ya, justru saat dia berpura-pura gila di hadapan musuhnya karena dia hendak menyelamatkan nyawanya. Dan bagian ayat firman Tuhan yang tadi kita baca secara khusus di ayat 19 dan 20 berkata begitu jelas bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara bisa bayangkan, Daud, saudaraku, sudah melakukan hal yang hebat, hal yang luar biasa untuk kerajaan Israel. Namun entah kenapa Saul justru memburunya untuk dibunuh, saudaraku. Artinya tidak ada alasan bagi Saul sebenarnya untuk membunuh Daud. Tetapi Saul telah berketetapan hati untuk menyingkirkan Daud dari hadapannya.
Adik saudara bisa bayangkan seorang pahlawan, seorang yang hebat, seorang yang berjasa untuk bangsa dan negara, sekarang dia hendak dibunuh, diburu, ya dikejar-kejar, dan bahkan ada dalam kondisi yang sangat menderita tentunya. Daud bisa saja komplain kepada Tuhan atas situasi yang dia hadapi. Tetapi luar biasa, dia justru melihat kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah situasi yang demikian. Ayat 20 bahkan pernyataan yang menurut saya ini sungguh dahsyat luar biasa. Dikatakan kemalangan orang benar itu memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini merupakan pernyataan iman saudara-saudara, bahwa Daud menyadari orang baik, orang benar itu tidak selalu semuanya baik-baik saja. Justru orang baik, orang benar seringkali memiliki banyak musuh, seringkali memiliki banyak sekali masalah, seringkali ada dalam kondisi penuh pergumulan, penuh penderitaan. Tetapi yang tidak boleh dilupakan saudara-saudara, bahwa Tuhan menolong mereka dalam segala keadaan mereka. Saudaraku dikasihi oleh Kristus, dari penjelasan di atas, poin yang ingin saya sampaikan adalah bersyukur kepada Tuhan tanpa harus menunggu keadaan kita menjadi lebih baik dulu. Itu adalah hal yang luar biasa. Bagi orang dunia, hal ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin di tengah situasi yang sedemikian kritis, Daud bisa menyatakan bahwa Tuhan itu baik? Bagaimana mungkin dalam kondisi susah, kita bisa berkata, Tuhan engkau sungguh baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud percaya bahwa Tuhan adalah penolongnya, bahkan dalam kondisi paling rendah dalam hidupnya sekalipun. Itulah kunci utama mengapa Daud bisa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, hal yang sama seharusnya juga bisa kita alami. Terlebih kita adalah anak-anak Allah milik Kristus yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita percaya bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Kita percaya Dia menyertai kita. Kita percaya Dia menguatkan, menghibur, mengokohkan kita, sehingga kita bisa melewati setiap tantangan yang ada. Dan saudara-saudara, mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan sekalipun situasinya ada di dalam lembah-lembah kekelaman. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita bersyukur dalam kondisi demikian, kita mengakui bahwa kita takluk kepada kuasa Tuhan. Kita percaya sepenuhnya, pasrah bahwa Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara luar biasa bagi hidup kita. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk belajar bersyukur apapun keadaan yang kita alami saat-saat ini. Memang tidak selalu mudah bersyukur dalam kondisi tertekan, bersyukur dalam kondisi susah, bersyukur dalam kondisi sakit dan lain sebagainya. Namun itulah yang Allah kehendaki. Kita tidak hanya bersyukur saat semuanya baik-baik saja, namun kita juga bersyukur saat kita ada dalam kondisi yang penuh pergumulan, supaya nyata di sana Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa, mari kita menghampiri Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu. Ajar kami untuk bersyukur senantiasa, bahkan di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, dan berbagai-bagai beban hidup. Biarlah kami belajar dari mulut kami keluar kata ucapan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ajar kami untuk senantiasa bersyukur selalu. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan
Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Amin. buat kasih setia